mukjizat, kekuasaan Allah yang tidak mungkin dipercaya oleh kemampuan berpikir seseorang. Sehingga kemampuan berpikir seseorang akan mengatakan bahwa itu adalah merupakan sihir. Jadi pernyataan pikiran manusia bahwa itu adalah merupakan perbuatan sihir Nabi Musa, maka itulah sesungguhnya ketidakmampuan berpikir logika tentang mukjizat tadi. Maka Allah menciptakan satu alat lagi yang namanya akal. Nah, maka mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa tadi hanya mampu dipahami dan diyakini oleh yang namanya akal tadi. Sehingga dimensi akal ini mempunyai kemampuan dunia dan akhirat. Yang kemampuan lahir dan batin dan yang gaib. Itulah alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara berpikir manusia ini hanya menganalisa sesuatu yang bersifat kasat mata saja. Apa yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Di luar itu, sesuatu yang gaib, apalagi yang akan datang nanti di akhirat, maka itu sebuah kemustahilan bagi logika manusia untuk bisa mampu memahami tentang sesuatu yang gaib yang akan datang tadi. Pak Khairul, silakan. Ya, tadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa fuad itu ada di dalam kalbu. Hanya bisa menerima wahyu kepada Allah. Kemudian ada juga orang-orang yang berakal dan memiliki ilmu. Saya setuju itu. Tadi ada contoh bahwa hujan turun dari langit. Kalau secara berpikir tidak ada hujan yang datang dari langit. Tapi ini adalah fenomena alam, ya. Dari mana bahwa air yang turun dari langit itu prosesnya adalah uap air yang naik ke atas kemudian ditampung oleh awan. Awan membawa kemana-mana hingga turunlah hujan di mana tempat. Jadi sebenarnya bagi orang yang beragama, dia memanfaatkan fuad itu iya. Tapi bagi orang yang berteknologi, yang berilmu, adanya di kepala harus dipikirkan. Jadi bukan hanya pun juga fuad yang semata-mata bekerja, Pak. Ya, contohnya lagi begini. Kita mempunyai jantung. Ya, jantung ini sebagai pompa darah. Ya. Tapi timbul lagi pertanyaan. Jantung ini apa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan? Jawabannya tidak ada. Paru-paru kita berdenyut bang kempes sendirinya. Ya. Fungsinya ada. Tapi siapa yang menggerakkan itu? Tidak ada. Kita nggak tahu. Nah, disitulah bagi orang yang beragama bahwa segala sesuatu keterbatasan pikiran ini ada. Ya. Tapi buat itu di luar jangkauan itu kita kembalikan. Jadi makanya kadang kita itu sebagai manusia diberikan fuad atau memberikan akal ini, ya, kemudian pun juga dipikirkan oleh otak ini. Kalau enggak, coba kalau seandainya otak enggak dipikirkan bahwa hujan turun dari langit, enggak, hujan turun dari langit, ya, jadi enggak ada solusinya. Artinya
Artinya kalau hujan itu dari langit, dari mana kok air sampai ada di langit? Makanya kadang-kadang orang tua harus memikirkan. Dan juga kadang-kadang begini, baik di fisik kita, yang tadi katakan bahwa keburukan-keburukan manusia yang disalahkan kepada kita. Tidak. Kita harus berpikir juga, ya, keburukan-keburukan manusia itu harus kembali lagi kepada kita juga. Artinya kita harus diajak berpikir lagi. Apa yang menyebabkan kita itu berburuk sangka, pikir negatif, ya, sehingga pun juga timbul bagi perasaan kita, oh ini harus diperbaiki, kembali lagi ke Allah. Ya. Hanya yang mau mengatur ini adalah Allah. Kalau enggak Allah, mungkin tidak akan bisa. Jadi kadang-kadang kalau pikir hanya pengetahuan saja diimbangi oleh agama, nah ini memang orang ini rusak. Jadi artinya dia bukan saja. Kira-kira begitu Pak. Mungkin ya ini yang saya sedikit ini, tapi ya silakan tanggapannya. Iya. Jadi berakal ini adalah, kalau saya umpamakan, mempunyai dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Dimensi ketuhanan yaitu akal ini berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dimensi kemanusiaannya adalah berpikir. Nah, kemampuan satu yaitu berpikir. Sementara dimensi ketuhanannya tidak ada sama sekali. Sehingga dengan demikian sesungguhnya kemampuan berakal ini itu mempunyai kemampuan, ya, dunia dan akhirat. Itu kemampuan akal. Sementara berpikir hanya punya kemampuan dunia saja. Sehingga inilah sesungguhnya apa yang diyakini oleh akal, ya, akan tidak mampu dipikirkan oleh fikir itu sendiri. Sebagai contoh misalnya tadi, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah tadi untuk memotong seekor sapi betina, kemudian sebagian anggota badan itu dari sapi betina tadi dipukulkan kepada mayat yang terbunuh, akhirnya mayat yang terbunuh tadi menjadi hidup kembali. Kemudian ditanya, siapa yang membunuh Anda? Maka mayat yang sudah terbunuh tadi mengatakan bahwa yang membunuh saya adalah si fulan. Maka ini adalah merupakan satu fenomena mukjizat, kekuasaan Allah yang tidak mungkin dipercaya oleh kemampuan berpikir seseorang. Sehingga kemampuan berpikir seseorang akan mengatakan bahwa itu adalah merupakan sihir. Jadi pernyataan pikiran manusia bahwa itu adalah merupakan perbuatan sihir Nabi Musa, maka itulah sesungguhnya ketidakmampuan berpikir logika tentang mukjizat tadi. Maka Allah menciptakan satu alat lagi yang namanya akal. Nah, maka mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa tadi hanya mampu dipahami dan diyakini oleh yang namanya akal tadi. Sehingga dimensi akal ini mempunyai kemampuan dunia dan akhirat. Yang kemampuan lahir dan batin dan yang gaib. Itulah alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara berpikir manusia ini hanya menganalisa sesuatu
yang bersifat kasat mata saja. Apa yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Di luar itu, sesuatu yang gaib, apalagi yang akan datang nanti di akhirat, maka itu sebuah kemustahilan bagi logika manusia untuk bisa mampu memahami tentang sesuatu yang gaib yang akan datang tadi. Nah, maka untuk memahami itu semua, Allah ciptakan lagi yang namanya akal tadi. Jadi akal itu mampu memahami yang lahir, yang batin, yang gaib, ya, bahkan negeri akhirat yang akan datang itu mampu dipahami oleh yang namanya akal tadi. Sehingga dengan demikian sesungguhnya akal ini adalah merupakan satu kekuatan yang sangat dahsyat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bahkan kalau kita lihat di dalam keseharian ayat-ayat kauniyah, bahkan ulama pun bisa dikatakan tidak berakal ketika kolbu seorang ulama tadi itu sudah dihinggapi oleh hawa nafsu yang tinggi. Nafsu jabatan, nafsu duniawiyah. Sehingga akalnya tadi dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Apa yang dikatakan seorang ulama yang sudah tadinya itu sudah hawa nafsunya bergejolak, ucapannya itu terdengar seolah-olah ini adalah bahasa nasihat akhirat, bahasa Allah. Maka sesungguhnya di dalam hati seorang ulama yang sudah penuh dengan hawa nafsu itu, sesungguhnya dia akan mengatakan bohong saja apa yang kau katakan. Sehingga dengan demikian orang yang berakal ini adalah kesamaan ucapan dan pernyataan hati. Jadi antara kolbu dengan ucapan tadi sama. Itu yang dinamakan dengan orang yang berakal. Sehingga walaupun katakanlah seorang ulama sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka adalah orang yang tidak berakal sesungguhnya. Sehingga akal ini ukurannya adalah ukuran lahir, batin, dan yang maha gaib itu sama. Nah, ketika tidak sama, yang lahir tidak sama dengan yang batin yang ada di dalam kolbunya tadi, maka itu sesungguhnya dinamakan dengan orang munafik. Ketika munafik, maka tadi Allah sudah menyatakan bahwa itu sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak berakal. Barangkali itu Pak Herat, wallahu a'lam.